sekalian, banyak kasus jamaah haji ini, ambil contoh kemarin ya, ketika ketika jamaah haji itu karena asrama haji masih dalam tahap renovasi, sehingga 2 tahun perhajian jamaah haji diinapkan di hotel. Diinapkan di hotel. Apa yang terjadi ketika jamaah haji diinapkan di hotel, kemudian esok hari harus berangkat ke Batam? Ternyata banyak keluhan dari pihak hotel, banyak keran yang patah. Kemudian banyak kloset duduk yang bergeser. Kenapa? Ternyata jamaah haji mungkin tidak semuanya pernah menggunakan kloset duduk, tapi terbiasa dengan kloset jongkok. Begitu melihat kloset duduk agak jijik, sehingga yang seharusnya dia duduk di kloset itu malah jongkok di kloset itu. Apa yang terjadi? Patah Bapak Ibu. Itu ada 2-3 kamar yang mengalami hal itu. Maka penggunaan fasilitas baik di hotel dan juga di pesawat juga menjadi bagian dalam bimbingan manasik haji ini. Jangan sampai nanti misal pesawat, Bapak Ibu sekalian ya, sudah sakit perut, lalu kemudian malu mau ke belakang. Akah. Kenapa? Karena tidak, setelah masuk ke dalam klosetnya ternyata dia tidak menemukan gayung di situ. Lalu nanya nanya pramugarinya di mana gayung untuk cebok. Karena di pesawat itu tidak ada gayung. Ya. Fasilitas seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kan tidak bisa menyamaratakan semua jamaah haji. Dari 100, katakanlah 103 jamaah haji untuk kota Sanggau itu, mungkin ada di antara jamaah haji yang pendidikannya tinggi, yang mungkin sudah pergi umroh berkali-kali, yang sudah terbiasa ke luar negeri, yang sudah terbiasa naik turun pesawat. Tapi ada juga di antara jamaah, jangankan naik pesawat, ke Pontianak saja tidak pernah. Ada seperti itu. Ya. Maka mau tidak mau pelajarannya harus kita samaratakan. Ya. Siapa tahu biasanya kan ada di antara jamaah ketika ditanya siapa yang belum pernah naik pesawat, malu menunjuk tangan. Padahal memang belum pernah naik pesawat, malu. Maka hal-hal teknis seperti itu juga akan menjadi bagian kita untuk dalam penyampaian di bimbingan manasik haji. Kemudian juga nanti akan coba kami sampaikan terkait dengan bagaimana penggunaan fasilitas bis solawat di kota Mekah. Kemudian kita juga akan coba tampilkan daerah-daerah yang kemungkinan nanti akan menjadi tempat tinggal jamaah. Beberapa tahun belakangan ini jamaah haji ada kebijakan dari pemerintah kita itu untuk zonasi daerah. Kalau dulu jamaah dari Kalimantan Barat tersebar, ada di Jumaizah, ada di Rafbahsi, ada di Raudhah, ada di Syishah dan sebagainya. Nah, namun kebijakan beberapa tahun ini semua digabungkan di satu daerah, yaitu daerah Syishah. Nah, maka nanti dalam manasik haji juga akan kita coba tampilkan bagaimana petanya, kemudian menuju ke terminal mana yang harus berhenti, seperti terminal Ship Amir. Kemudian kita tunjukkan peta Mekah kemana arah dari Ship Amir ke Masjidil Haram. Hal-hal itulah menjadi gambaran kita, nanti insya Allah akan kami sampaikan dalam kegiatan manasik haji ini. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran kita, mungkin kita Bapak Ibu sekalian ya tidak harus fokus. Kalau misalnya ketika malam ini katakanlah kita sudah mulai, kemudian kita lanjutkan kepada malam-malam berikutnya, kalau ketika pas bersamaan dengan aktivitas Bapak Ibu sekalian, itu tidak masalah kalau tidak ikut. Atau sambil kita beraktivitas, silakan mengerjakan itu. Jadi tidak harus on cam. Kalau Jadi backgroundnya kamera tidak sensitif. tidak on cam itu tidak apa-apa. Ya, yang penting suaranya kedengaran.
Sambil makan tidak apa-apa, sambil minum kopi tidak apa-apa ya. Beli cemilan sendiri. Syukur-syukur kalau kopi dan cemilan bisa dilemparkan ke tempat saya sini, jadi kita bisa ngopi sama-sama lah ya. Kalau sambil baring nonton sinetron pun tidak apa-apa. Nah, tidak mungkin tidak akan berangkat haji. Insya Allah bebas Bapak Ibu ya. Ini tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang punya kesempatan silakan ikut. Kalau yang kira-kira ada bertabrakan dengan kegiatan lain, silakan tidak ikut tidak apa-apa. Atau mungkin nyambil untuk sambil dengarkan manasik, kemudian sambil mengerjakan yang lain tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah ini saya berikan kebebasan pada Bapak Ibu sekalian untuk ikut dan nyambil sambil mungkin mengerjakan kerjaan lain. Alhamdulillah malam hari ini saya rasa cukup berhasil uji coba kita dan nampaknya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah terbiasa menggunakan fasilitas Zoom ini. Saya juga sedikit agak kagok tadi menggunakannya, tapi lama-kelamaan juga akhirnya bisa juga. Jadi itulah beberapa hal yang ingin dan coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga hal seperti ini bisa sedikit banyak membantu ya, membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal bimbingan manasik haji. Tentu banyak faedah dari kegiatan seperti ini. Pertama, kita bisa saling silaturahim. Silaturahim saling kenal mengenal, melanjutkan silaturahim kita. Kedua, paling tidak menjaga semangat kita untuk benar-benar berniat dan tetap semangat untuk pergi ke Baitullah. Dan semoga uh, tulisan yang ada di belakang saya itu adalah doa kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga hajat kita untuk pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji dikabulkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tetap jaga semangat. Dan insyaallah ini juga punya faedah untuk semakin membuat Bapak Ibu erat dan kompak satu dengan lain. Menumbuhkan bahasa anak muda sekarang itu ya, chemistry lah ya. Ada mengenal satu hati di antara kita sehingga kekompakan ini bisa terjaga sampai nanti kita berangkat. Karena insya Allah dibutuhkan kekompakan dalam tim ketika kita berangkat haji. Karena Bapak Ibu sekalian banyak kasus eh, ada di antara jamaah itu yang lebih mementingkan ibadah daripada menolong kawannya sedang sakit. Ketika akan berangkat ke Masjidil Haram, kemudian ketika akan berangkat melihat temannya sakit di kamarnya, dia lebih memilih berangkat ke Masjidil Haram dibandingkan menolong teman yang sakit. Padahal insya Allah menolong orang yang sakit itu adalah bagian dari ibadah-ibadah dan insya Allah pahala juga sama karena dilakukan di tanah haram. Jadi itu salah satu hal yang mungkin nanti efeknya dari kegiatan ini bisa menambah kekompakan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan uji coba kita pada malam hari ini. Untuk jadwal selanjutnya, mungkin karena dari hari Ahad sampai hari Jumat, saya harus mengikuti lanjutan pelatihan ke Jakarta. Mungkin Selasa depan kita sementara off dulu. Tidak belum belum bisa melanjutkan seperti ini karena posisi saya harus ke Jakarta untuk menuntaskan proyek perubahan. Ini juga mungkin adalah bagian dari proyek perubahan yang menjadi bagian inovasi yang kami lakukan agar bisa mempercepat proses dokumen jamaah haji yang tahun 2000 akan berangkat di tahun 2026 dan tahun 2027. Ya. Ini Zoom kita pada malam hari ini percobaan dan insya Allah akan kita lanjutkan. Dan untuk jadwalnya, insya Allah akan saya share jadwal-jadwal kita pada minggu-minggu berikutnya. Maka saya informasikan kemungkinan untuk malam Rabu depan kita off sebentar satu kali. Insya Allah akan kita
akan kita lanjutkan kembali pada Rabu depan berikutnya karena posisi kami mohon maaf sedang di Balai Diklat Keagamaan Jakarta untuk menyelesaikan laporan terkait dengan proyek perubahan kami untuk manasik haji sepanjang tahun ini. Mungkin itu informasi dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan. Mohon izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Bu. Mohon izin Pak, saya nggak on cam karena sambil masak Pak. Enggak apa-apa. Soalnya baru pulang kerja udah nyampe rumah jam 5 sore, jadi baru masak malam. Ini Ya. Pak, saya mau tanya terkait aplikasi APK yang kemarin yang dibagikan. Hmm. Karena kebetulan di pertemuan yang kedua kan saya tidak ikut, jadi saya hanya mengikutin lewat grup. Nah, pada saat dibagikan itu aplikasi APK-nya di HP saya bisa dibuka hanya pada saat hari itu. Hmm. Setelah saya buka keesokan harinya, dibilang kayak expire gitu, Pak. Udah nggak bisa dibuka lagi. Anda sudah tidak bisa membuka lagi. Itu apakah juga terjadi di HP Yang lain. jamaah yang lain gitu, Pak? Apa cuman HP saya tidak bisa dibuka? Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjutkan masaknya Bu. Semoga nanti bisa dinikmati. Eh, Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kira-kira APK-nya apakah punya